Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Baik, untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan ketiga mata kuliah statistika. Untuk materi hari ini yaitu deskripsi data untuk ukuran pemusatan. Ukuran pemusatan itu apa? Ukuran pemusatan adalah nilai tunggal yang mewakili suatu kumpulan data. Nilai tersebut menunjukkan pusat nilai data. Nah, contohnya itu apa? Nanti di bawah itu kita bahas. Contoh dari ukuran pusat itu apa saja sih kayak gitu. Nah, yang pertama ini yaitu adalah rata-rata. Nah, rata-rata itu ada dua, bisa rata-rata populasi maupun rata-rata sampel. Kalau dilihat dari segi ukuran pengamatannya ya. Jadi kalau nggak rata-rata populasi, ya rata-rata sampel. Untuk rata-rata populasi di sini dilambangkan dengan mu. Ini namanya mu ya. Namanya mu. Mu sama dengan penjumlahan dari XI, di mana nilai I itu 1 sampai N, dibagi dengan N gede. Oke. Di mana XI adalah data populasi ke I, dan N adalah banyaknya data populasi. Nah, XI, misalkan saya mempunyai populasi N-nya itu 10, maka XI ini akan jalan 1 sampai 10. Artinya X1 tambah X2 tambah X3 tambah X4 sampai ditambah X10. Nah, itu dijumlahkan dulu baru dibagi dengan banyaknya data populasi, yaitu tadi 10. Itu untuk rata-rata populasi. Untuk rata-rata sampel itu sama, cuman bedanya kalau sampel itu bagian dari populasi ya. Nah, ini lambangnya, bedanya di lambangnya. Kalau sampel itu lambangnya X bar, X kecil bar, itu sama dengan, sama tadi, penjumlahan XI, di mana I itu nilainya 1 sampai N dibagi dengan N. Itu untuk rata-rata sampel. Adapun sifat rata-rata yaitu setiap data yang memiliki skala pengukuran interval maupun rasio hanya mempunyai satu rata-rata. Jadi sekelompok data itu tidak mungkin punya 2 rata-rata, 3 rata-rata, tidak mungkin. Yang punyanya dia punyanya hanya satu rata-rata saja. Semua data harus dimasukkan ke dalam perhitungan rata-rata. Karena apa? Kalau nanti datanya itu tidak dimasukkan, maka akan berpengaruh ke besaran rata-ratanya. Nah, itu tadi kan ada rumus ini. Yang paling bawah itu ada rumus membagi N. N itu kan banyak data. Kalau misalkan banyak data 10, maka ketika nanti XI-nya itu kita miss value-nya itu 1, nah itu nanti akan berpengaruh ke rata-ratanya. Jadi kalau misalkan X-nya 9, banyak pengamatan 9, maka baginya juga harus 9. Jadi tidak boleh kalau nanti pembaginya 9, ternyata yang XI-nya itu X1 sampai X8 itu nggak boleh, itu berarti salah perhitungan kita gitu. Terus rata-rata hitung bisa digunakan untuk membandingkan dua populasi atau lebih. Nah, itu nanti setelah kita UTS kita akan belajar membandingkan rata-rata hitung itu. Apakah rata-rata itu sama atau rata-rata beda, kayak gitu. Nanti kita belajar setelah UTS. Terus sifat rata-rata selanjutnya yaitu penjumlahan dari 1 sampai N. XI min X bar itu sama dengan 0. Berarti juga untuk data sampel. Nanti bisa dicoba ya. Oke, saya coba nanti aja. Nah, ini bisa coba sendirilah. Ini pasti terbukti. Yang untuk poin keempat ini. Terus selanjutnya, rata-rata dipengaruhi nilai ekstrim. Nah, nilai ekstrim itu apa? Nilai ekstrim itu nilai yang tidak wajar. Bisa ekstrim kecil, bisa ekstrim besar atau tinggi. Nanti kita simulasikan di Excel. Maksudnya sih seperti apa sih ini yang rata-rata dimengerti nilai ekstrim ini. Oke, ini contoh cara menghitung rata-rata. Ini data pertemuan kedua kemarin yang data saham. Dari data saham ini kita mau mencari rata-ratanya. Caranya gimana? Mudah saja, yaitu kita jumlahkan data harga saham dari punyanya Bakri yaitu 1580 ditambah
BCA 5350 ditambah hingga tunas baru 580 dibagi, nah itu dijumlah dulu baru dibagi dengan banyaknya data. Banyaknya data berapa? Kemarin sudah kita hitung, yaitu banyak data yaitu adalah 20. Maka rata-rata dari harga saham yaitu 2167. Itu cara menghitung rata-rata. Oke. Selanjutnya adalah ukuran untuk pemusatan yaitu adalah median. Median adalah titik tengah dari semua nilai setelah mereka diurutkan dari terkecil ke nilai terbesar. Oke. Jadi untuk mencari median kita harus mengurutkan data dulu. Ya, ini seperti waktu SMA atau SMP lah. Datanya itu diurutkan dulu, baru nanti kita cari nilai tengahnya itu berapa. Nanti kalau jumlah data ganjil itu rumusnya gimana, nanti kalau jumlah datanya genap itu rumusnya kayak gimana. Adapun sifat-sifat median yaitu data hanya memiliki satu median. Oke, ini seperti rata-rata ya, nggak mungkin satu kelompok data itu memiliki dua median. Itu berarti dibagi grup atau gimana baru dapat dua. Kalau misalkan satu kelompok itu cuma satu grup saja, itu berarti cuma satu median. Median tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Ini maksudnya apa? Nanti kita coba simulasikan di Excel. Median tidak bisa dicari untuk skala pengukuran rasio, interval, dan ordinal. Median tidak dipengaruhi nilai ekstrim. Ini tadi, dan saya note nomor 2 tadi. Jadi untuk skala pengukuran rasio, interval, ordinal itu bisa dicari mediannya. Nah, kebalikan yang tadi. Untuk skala nominal itu tidak bisa dicari rata-ratanya. Karena apa? Karena nominal itu cuma membeda saja, jadi tidak bisa dijumlahkan ini, XD ini. Itu ya. Dan skala nominal kemarin tidak bisa dibagi. Nah, ini kan ada pembagian rumusnya nanti rata-rata. Ini median tadi. Ini rumus untuk median. Median merupakan nilai pertengahan dari sekelompok data yang telah diurutkan menurut besarnya. Jika banyaknya data yang ganjil, rumus mediannya adalah ini. Maka mediannya adalah data X ke, ini suku ke ya, X ke N plus 1 dibagi 2. Nah, N itu banyak data. Dan jika banyak datanya genap, maka mediannya adalah, ini rumusnya, median sama dengan X ke N per 2 ditambah X ke N per 2 ditambah 1. Nah, X ke yang tadi ini, yang dalam kurung ini, dibagi dengan 2, di mana N adalah banyaknya data. Oke, itu tadi untuk rumus median. Saya ulang lagi, untuk median itu bisa digunakan untuk skala ordinal, rasio, maupun interval. Oke, sedangkan rata-rata tidak bisa digunakan untuk data skala nominal maupun ordinal. Nah, itu yang perlu kalian catat. Ini contoh untuk mencari median. Ini data saham tadi. Nah, dari data saham ini, mari kita urutkan. Oke. Nah, ini sudah saya urutkan yang kolom ini, yang saya select ini. Nah, ini urutan dari saham dari yang kecil sampai yang tinggi, saham yang kecil sampai yang tinggi. Yang terkecil yaitu 215, yang tinggi adalah 9.750. Dari sini kita ketahui bahwa banyaknya data ini yaitu genap. Maka rumus yang digunakan yaitu yang tadi ini, yang atas ini. Xn plus 1 per 2 ini. N-nya berapa? 20. 20 tambah 1, datanya genap. Itu yang bawah ini. N-nya kan 20. 20 dibagi 2 sama dengan 10. Terus ini yang Xn per 2 plus 1 itu berapa? Yaitu 20 bagi 2 sama dengan 10 tambah 1, 9, 11. Berarti data ke 10 ditambah data ke 11 bagi 2. Nah, data ke 10 yaitu sebesar 1.200. Data ke 11 sebesar 1.250.
80. Nah, ini ditambahkan dibagi dengan 2. Ini perhitungannya. Maka diperoleh mediannya yaitu 1240. Itu tadi untuk median. Oke. Tadi saya sudah menyinggung bahwa untuk rata-rata sama median itu perbedaannya ada di nilai ekstrim juga. Untuk rata-rata itu dipengaruhi nilai ekstrim, sedangkan median tidak dipengaruhi oleh nilai ekstrim. Oke. Contohnya ini saya share file Excel saya. Saya mempunyai data tinggi badan. Ini data tinggi badan mahasiswa. Yaitu saya punya 10 observasi, tinggi badannya 160, 165 hingga 171. Oke, dari sini saya mau mencari rata-ratanya. Oke, untuk cari rata-ratanya mudah seperti yang sudah saya sampaikan tadi. Oke. Share lagi kok. Nah, saya cari rata-ratanya. Di sini saya tulis rata-ratanya. Terus ini modusnya. Modus. Rata-rata kalau di Excel rumusnya average. Ini cara ngitungnya seperti tadi ya yang di file PPT tadi. Saya cara instannya aja. Ini average. Nah, ini 161 sedang modusnya mood. Nah, ini modusnya 166. Oke. Saya akan mencoba data ekstrim untuk yang rendah dulu. Suatu ketika ternyata di kelas tersebut ada mahasiswa yang mengalami kelainan tinggi badan yang disebut stunting. Misalkan tinggi badannya ternyata cuma 50 cm. Maka rata-ratanya akan berubah. Sedangkan modusnya tidak berpengaruh, masih sama yaitu 166. Ini yang dimaksud apa sih? Si rata-rata dipengaruhi nilai ekstrim, sedangkan modus tidak. Oke, kita coba lagi data yang tinggi. Misalkan ternyata di kelas tersebut ada mahasiswa keturunan orang bule gitu ya. Tinggi badannya misalkan 210 cm. Nah, ini rata-ratanya akan naik. Oke, jadi 166,6. Sedangkan modusnya masih sama. Nah, itu tadi yang disebut si rata-rata itu dipengaruhi oleh nilai ekstrim, sedangkan modus tidak. Oke, itu tadi untuk pembuktian dari teori. Oke. Kita lanjutkan lagi materi kita. Selanjutnya adalah modus. Modus itu apa? Modus adalah nilai pengamatan yang sering muncul. Nah, sangat berguna. Nah, ini modus itu bisa digunakan atau sangat berguna untuk data skala pengukuran ordinal dan nominal. Nah, kita sering salah menggunakan istilah ya di kehidupan sehari-hari. Misalkan kita sering ngomong bahwa di kelas saya itu rata-rata mahasiswanya berjenis kelamin laki-laki. Nah, itu salah. Karena apa? Rata-rata digunakan untuk data skala interval atau rasio. Sedangkan jenis kelamin itu adalah skala nominal. Sehingga yang benar adalah modus dari jenis kelamin kelas saya yaitu laki-laki. Itu yang benar kata-katanya. Seperti itu ya, seperti teorinya gitu. Jadi bukan rata-rata jenis kelamin tapi modus dari jenis kelamin kelas saya kayak gitu. Oke, ini harus diingat nanti skripsi itu penting. Ini kata-kata kayak gini harus diperhatikan. Ini contohnya untuk mencari modus. Carilah modus tinggi badan pemain sepak bola di samping. Modusnya berapa? Nah, ini sudah kelihatan bahwa data yang sering muncul di sini adalah 170 cm. Untuk datanya sendiri ini merupakan data bukan nominal ataupun ordinal. Jadi modus itu bisa digunakan untuk semua jenis skala pengukuran. Oke, ini tinggi badan ya, tinggi badan dia mempunyai 0 mutlak. Maka dia masuk ke skala apa? Coba dilihat di pertemuan pertama kemarin. Oke. Selanjutnya adalah rata-rata tertimbang. Jadi di sini untuk terangannya adalah untuk pembobot. Nah, rata-rata tertimbang itu digunakan untuk apa? Ketika kita mempunyai suatu problem di mana
kita mau mencari rata-rata dari beberapa variabel, di mana setiap variabel itu memiliki skala prioritas sendiri-sendiri, kayak gitu. Jadi kita bisa mengasih pembobot untuk penilaian rata-ratanya. Oke, contohnya seperti ini. Sebuah perguruan tinggi membuka penerimaan mahasiswa baru dalam rangka penerimaan perguruan tinggi tersebut melaksanakan ujian masuk untuk calon mahasiswa barunya. Calon mahasiswa baru diwajibkan mengikuti tes kemampuan 3 mata pelajaran, matematika, bahasa Inggris, dan pengetahuan umum. Nah, di sini ada 3 mata pelajaran. Nah, setiap pelajaran itu dikasih pembobot masing-masing. Nah, misalkan untuk matematika diberi bobot 50, bahasa Inggris bobotnya 30, terus pengetahuan umumnya 20. Nah, di sini kita bisa menggunakan rata-rata pembobot. Setelah ujian dilaksanakan, seorang calon mahasiswa baru mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, ini nilai seorang mahasiswa ya, yaitu matematikanya 65, bahasa Inggris 70, terus pengetahuan umumnya 80. Nilai rata-rata mahasiswa tersebut yaitu, nah ini, 65 kali 50, 50 itu bobotnya dari matematika, 70 kali 30 pembobotnya bahasa Inggris, 80 kali 20 pembobotnya pengetahuan umum. Dibagi, nah itu dikalikan dulu, baru ditambah, dibagi dengan 50 plus 30 plus 20, ini pembobotnya masing-masing tadi. Sehingga diperoleh angka 69,5. Jadi nilai rata-rata calon mahasiswa tersebut yaitu 69,5, itu skor akhirnya. Kayak gitu. Oke, selanjutnya yaitu adalah rata-rata ukur. Nah, ini rata-rata ukur rumusnya adalah GM sama dengan akar dari X1 kali X2 sampai dikalikan Xn. Ini akar N ya. Rata-rata ukur geometri adalah rata-rata yang diperoleh dengan mengalihkan semua data dalam suatu kelompok sampel, kemudian diakar pangkatkan dengan datanya data sampel tersebut. Jika salah satu bilangan sama dengan 0 atau negatif, maka rata-rata ukur tidak bisa dihitung. Karena kalau 0, nanti dia tidak ada akarnya. Negatif begitu juga, dia akan masuk ke bilangan irasional. Ini contohnya. Diketahui data suku bunga tabungan beberapa bank sebagai berikut. Nah, ini untuk suku bunganya merupakan bunga anual atau bunga tahunan. Nah, ini bunganya 6,75, 5,75, 6,50 hingga 5,60. Berapakah rata-rata ukur atau geometrik suku bunga bank-bank tersebut? Nah, seperti tadi, tinggal masukkan ke rumusnya. G sama dengan 6,75 dikali 6,75 sampai 6 dikalikan 5,60 lalu diakarkan pangkat 10. Nanti diperoleh akar rata-rata geometriknya yaitu sebesar 6,095. Itu adalah rata-rata dari suku bunga bank. Nah, selanjutnya adalah rata-rata dari data yang dikelompokkan. Oke, di pertemuan kedua kita sudah belajar membuat tabel frekuensi. Dari tabel frekuensi tersebut kita dapat menghitung rata-rata dari data yang dikelompokkan tersebut. Oke, untuk mencarinya yaitu rumusnya yaitu X bar sama dengan penjumlahan dari I sama dengan 1K FI kalikan XI dibagi dengan penjumlahan dari I sama dengan 1 sampai K FI. X bar rata-rata hitung data berkelompok. XI nilai tengah kelas ke I. FI frekuensi data kelas ke I. Oke, ini contohnya. Saya mempunyai data, yaitu data tinggi badan. Di sini saya punyai 6 kelas. Terus untuk kolom kedua ini, yang ke bawah, itu kolom ke XI. XI itu nilai tengah. Terus FI itu frekuensinya. Dan kolom paling kanan sendiri yaitu adalah perkalian dari FI kalikan dengan XI. Untuk kelas pertama yaitu tinggi badan 151 sampai 155. Nah, ini ada nilai tengahnya yaitu 153. Oke, ini nilai tengah sudah kita singgung di pertemuan kedua kemarin. Dicoba buka lagi XI-nya, artinya gimana. Frekuensi juga itu bisa menggunakan turus atau bisa dihitung lagi kayak gitu ya.
Itu sudah kita buat di pertemuan kedua kemarin. Nah, sekarang kita fokus ke FI kali XI. Ini tinggal ngalikan saja. Untuk kelas pertama yaitu FI kali XI yaitu 153 kalikan 3 sama dengan 459. Nah, untuk kelas-kelas selanjutnya bisa dicari dengan cara yang sama. Ya, untuk kelas yang terakhir yaitu titik tengahnya 178 dikalikan dengan 2, maka diperoleh FI kali XI-nya sama dengan 356. Oke, dari sini kita mempunyai penjumlahan dari FI yaitu sebanyak 21, penjumlahan dari FI kali XI yaitu sebesar 3.458. Dengan begitu kita dapat hitung rata-rata data kelompok FI, penjumlahan dari FI XI tadi 3.458 dibagi dengan banyaknya atau frekuensi tadi yaitu 21, maka diperoleh rata-ratanya yaitu 164,67. Itu tadi cara menghitung rata-rata untuk data yang sudah ditabelkan frekuensi. Nah, selanjutnya median dari data yang dikelompokkan. Nah, ini cara menghitungnya kayak gimana? Nah, ini rumusnya yaitu ME itu lambang dari median atau simbol dari median sama dengan XII, di mana XII adalah batas bawah median ditambah dengan N/2 dikurangi FKII dikurangi dahulu baru dibagi-bagi FI. Nah, setelah itu baru dikalikan dengan P. Di mana N jumlah data, terus FKII adalah frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Sedangkan FI-nya frekuensi data pada kelas median. P adalah panjang interval kelas. Nah, ini ada contoh soal. Soalnya itu adalah sebanyak 26 orang mahasiswa terpilih sebagai sampel dalam penelitian kesehatan di sebuah universitas. Mahasiswa yang terpilih tersebut diukur berat badannya. Hasil pengukuran berat badan disajikan dalam bentuk data berkelompok di bawah ini. Nah, ini datanya sudah ditabelkan. Kita mau mencari median. Nah, yang penting kita harus tahu terlebih dahulu median nanti itu terletak di kelas berapa. Oke, di sini diketahui bahwa nah ini ada 26. Oke, ini sama seperti tadi ya. Kalau datanya apa namanya 26 ini langsung bisa dicari bahwa mediannya nanti terletak di kelas 13 kayak gitu ya. Oke, 26 bagi 2 sama dengan 13. Oke, ini penyelesaiannya. XII adalah batas bawah median. Nah, mediannya tadi terletak di 13. Sehingga median tersebut terletak di kelas berapa? Di kelas 4. Kenapa di kelas 4? Karena 13 itu untuk frekuensi kumulatifnya itu belum melewati 14 ini ya. Jadi 13 itu sudah si 14 ini sudah mencakup 13. Nah, kenapa enggak di kelas 3? Kalau kelas 3 ini kan 9, jadi kan 13 itu belum tercover di situ ya. Nah, untuk kelas keempat ini sudah mengcover angka ke 13 atau mendekati 13. Tapi 14 sudah mengcovernya si 13 itu. Sehingga si median terletak di kelas ke-4 ini. Oke. Untuk XII besarnya adalah 60,5. Diperoleh dari ini 61 dikurangi 0,5 itu adalah apa namanya frekuensi batas bawah mediannya yaitu sebesar 60,5 yaitu 61 dikurangi 0,5. Untuk N itu pengamatan tadi yaitu 26 sudah dijelaskan di soal. Terus FKII itu sama dengan 9. FKI sendiri merupakan frekuensi kumulatif data di bawah kelas median. Nah, itu di atas 14 ini yaitu 9. Itu 9 adalah FKII-nya. Untuk FI-nya, FI adalah frekuensi data pada kelas median. Nah, ini untuk kelas ke-4 frekuensinya 5. Terus P itu panjang kelas interval. Panjangnya yaitu
Ya, ini panjangnya seperti yang minggu lalu sudah kita bahas. Nah, unsur-unsur tadi atau apa yang kita butuhkan untuk menghitung median sudah kita peroleh, tinggal masukkan ke rumus median. Nah, ini rumus yang tadi itu, sehingga diperoleh nilai mediannya adalah ini itu sendiri nanti diperoleh angka 64,5. Sehingga median berat badan mahasiswa yang dari informasi yang telah ditabelkan itu yaitu sebesar 64,5. Jadi tadi cara menghitung median. Nah, selanjutnya cara menghitung modus dari data yang dikelompokkan. Nah, ini cara nyari intinya adalah MO sama dengan B plus, nah, B1 dibagi B1 plus B2, ini B1 plus B2 itu dihitung dulu, dikalikan dengan P, di mana B adalah batas bawah kelas interval dengan frekuensi terbanyak, P banyak kelas interval, B1 yaitu FM dikurangi MM-1, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sebelumnya. B2 sama dengan FM plus 1, frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudahnya. Contoh, ini ada data lagi. Berikut adalah data statistik mahasiswa jurusan ekonomi sebuah universitas. Berapakah modus nilai statistik mahasiswa tersebut? Di sini kita punya 1, 2, 7 kelas ya. Kita punya 7 kelas. Oke. Dari sini kita dapat ketahui bahwa untuk modusnya itu terletak di itu ya kelas 1, 2, 4 ya, karena frekuensinya terbanyak yaitu 27. Oke. Kita bisa mencari B1. Nah, B1 itu dicari dengan frekuensi kelas modus ini 27 dikurangi sebelumnya, kurangi 14, maka B1 13. Untuk B2 yaitu adalah frekuensi kelas modus dikurangi frekuensi kelas sesudah modus, yaitu 27 kurangi 21 sama dengan 6. Ini hasilnya. Sehingga modus dapat kita cari. Oke, B tadi apa? B tadi batas bawah kelas interval frekuensi terbanyak. Ini berarti B-nya 65,5. 66 kurangi 0,5. Ya, 65,5. Ditambah 16 dibagi dengan 16 plus 5. Ini dikalikan 5. Ini panjang kelasnya 5 ya. Nah, nanti diperoleh bahwa modusnya itu 68,92. Nah, itu cara mencari modus untuk kelas tabel frekuensi ya, untuk tabel frekuensi. Nah, itu tadi materi untuk pertemuan ketiga. Apabila masih ada yang dibingungkan, bisa ditanyakan di grup kayak gitu. Oke, sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.